Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Dania Borusiagian. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP semester 6 yang sedang praktik lapangan kedua di HKBP Dukuh Kupang Resort Surabaya Selatan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat penyertaan-Mu yang senantiasa memberkati kami, hingga pada hari ini kami selalu merasakan sukacita yang dari Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya semakin bersukacita. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskanlah. Terpuji termulia nama-Mu, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan harian bagi kita, Kamis 30 Juni 2022, tertulis dari Yeremia 30 ayat 20. Yeremia 30 ayat 20, saya akan membacakannya. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti mengetahui bahwa Allah itu adalah pengasih. Allah itu penyayang. Tuhan selalu menolong kita, memelihara umatnya. Kasih Allah itu dapat kita lihat melalui firman Tuhan saat ini, yaitu ini adalah penghiburan umatnya Israel dan kepada kita saat ini. Penghiburan kepada bangsa Israel yang mengalami banyak penindasan dapat kita lihat dalam ayat 3. Saya akan membacakannya. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada bagian ayat ini Allah sendirilah
yang nantinya akan membalaskan bangsa yang menindas mereka. Allah menghukum umatnya, tetapi kita juga melihat bahwasanya kasih Allah yang menyertai umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini kita dapat melihat yaitu anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu, yang dimana pada zaman dahulu anak-anak itu tidak taat terhadap firman Tuhan, tidak melakukan peribadahan. Oleh sebab itulah Allah mengingatkan kepada kita supaya tidak terjadi lagi ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya orang yang sudah menerima kasih Allah lah yang mampu bersyukur dengan apa yang sudah ada padanya saat ini. Ini adalah penghiburan bagi bangsa Israel dan bagi kita pada saat ini, yang dimana kalau Allah menghukum bangsa Israel, kita juga melihat di situ pemeliharaan Allah, kasih Allah kepada umat pilihannya tersebut. Hal itu juga yang berlaku dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Jika kita berdosa dan dihukum oleh Allah, kita jangan melihat hukumannya saja, tetapi kita melihat apa yang menjadi latar belakang dengan kita menuruti perintah Tuhan. Karena dengan itulah kita mampu dapat bersyukur, kita mampu bersukacita, dan karena rencana Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang sesuatu yang tidak kita sangka terjadi pada kita, dan kita bisa terpuruk dengan keadaan itu, dan kadang kita mengatakan bahwasanya Allah meninggalkan kita. Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa aku memberikan aku pergumulan? Kenapa Engkau memberikan aku permasalahan yang begitu berat? Apakah aku mampu untuk melewatinya? Oleh sebab itu, marilah kita hanya terfokus kepada Tuhan saja, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Pastinya saudara-saudari, kita tidak pernah terlepas daripada masalah ataupun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita selalu bersungut-sungut dengan permasalahan yang kita hadapi? Ataukah justru apakah kita mampu bersyukur? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, terima kasih buat permasalahan ini. Apa kita akan mampu? Mungkin sulit untuk bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, melalui firman kita hari ini, kita diajarkan, kita dituntut atau kita pun harus dilayakkan sebagai penerus ataupun sebagai menjadi berkat bagi kita semua, bagi kawan-kawan kita, bagi sahabat-sahabat kita. Jika Tuhan mau memberikan mutiara kepada kita, Dia tidak harus memberikan di tempat yang begitu mewah. Dia tidak harus memberikan di tempat yang begitu baik. Boleh saja Tuhan menempatkannya di batu karang, dan kita harus mencarinya. Oleh karena itu, demikianlah dalam hidup kita, jika ada sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita menganggap itu sebagai pil yang pahit untuk menyembuhkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat penyertaan-Mu, buat firman-Mu pada hari ini yang senantiasa menguatkan kami dari segala pergumulan, permasalahan yang telah kami hadapi. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kami, memberikan penguatan kepada kami supaya kami tetap bersemangat, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Kau hapuskanlah. Terpuji termulia nama-Mu kini esok sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.